Halo? Pak, ini kalau nggak dijawab 0 apa min 1? Oke, kalau tidak dijawab 0 saja. 0. Oke, kita lanjutkan soal pembahasan OSK Kebumian tahun 2017. Itu 51, limit atas massa sebuah benda langit di luar tata surya agar dikategorikan sebagai planet adalah, yang menjadi patokan adalah yang D, 13 massa Jupiter. Massa merupakan atribut utama yang membedakan planet dengan bintang. Jadi limit atas massa untuk planet kira-kira 13 kali massa Jupiter. Untuk benda langit dengan kelipatan isotopnya mirip dengan matahari, jika melebihi angka tersebut akan mencapai kondisi dapat melangsungkan terjadinya fusi nuklir. Jadi selain matahari, tidak ada benda-benda langit yang masanya seperti itu. Namun beberapa objek eksoplanet, planet di luar tata surya, ada yang mencapai ukuran ini. Jadi limit atas 13 kali massa Jupiter itu belum berlaku dan disepakati secara umum. Jadi ekstrasolar planet Exopedia memasukkan angka 20 kali massa Jupiter. Jadi seperti itu. Selanjutnya 51. Ekstrasolar, planet sangat sukar diamati karena jauh lebih redup dari bintang induknya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan planet ekstrasolar? Ialah dengan pengamatan gangguan pada spektrum yang dipancarkan bintang secara periodik. Jadi spektrum itu pancaran warna ya. Sebab planet yang mengorbit mengelilingi suatu bintang akan mengganggu spektrum yang dipancarkan oleh bintang pada periode tertentu. Itulah yang dimaksud. 53. Andaikan bumi kita berupa bola sempurna tanpa relief dengan jari-jari 6.400 km. Lalu kita lilitkan kawat di sepanjang khatulistiwa. Sekarang kawat tersebut kita potong dan kita sambungkan kawat tadi dengan kawat lain sepanjang 1 meter. Lalu kita lingkarkan kembali kawat tersebut sepanjang khatulistiwa tadi. Kini dapatkah seekor tikus melintasi khatulistiwa dari celah kawat yang kita lingkari tadi dengan permukaan bumi? Nah, dapat ya, karena pertambahan jari-jari lingkaran yang dibentuk kawat tersebut akan membentuk celah dengan permukaan bumi selebar 15,91 cm. Jadi kalau kita ingin menghitung jaraknya, jari-jari bumi adalah 6.400 km. Nanti kalau Pak Andi terlalu cepat bisa kamu skip ya. Kamu skip, kamu pause, nanti di YouTube-nya itu bisa kamu baca-baca ulang kembali, bisa kamu catat seperti itu. Jadi keliling bumi adalah 2 kali pi r kuadrat 40,22 sekian sama keliling bumi plus kawat 1 meter, lingkaran kawat 40, jari-jari lingkaran. Selisih jari-jari kawat dengan jari adalah 15,91. Maka 15 adalah bisa. Sebenarnya pertanyaan ini tidak usah perlu dihitung seperti ini ya, ribet sekali ini dihitung. Nah, jadi kita pelajari soalnya saja. Jadi kalau kawatnya itu 15,91, jadi kayak jalan ya di bawahnya itu ya bisa, karena jaraknya 15 cm kan tinggal tikusnya, tikus apa ya, kalau tikusnya tikus kecil ya bisa masuk, kalau tikusnya werok yang gede sekucing atau marmut 15 cm ya nggak bisa masuk gitu. Tidak perlu dihitung, dipahami saja itu bisa dimasuki. Jadi jawabannya tadi adalah D ya. Tapi kalau pengen lebih ilmiah, karena ini kebumian, dihitung tidak masalah. Tapi ini menghabiskan waktu. Jadi banyak soal yang bisa kita strategikan, bisa dijawab seperti itu. Selanjutnya 54, analisis terhadap spektrum bintang dapat dimanfaatkan untuk menentukan spektrum itu tingkat warna bintang. Jadi fungsi warna bintang itu seperti apa toh? Jadi semakin terang itu tidak semakin panas, semakin gelap itu malah justru semakin panas. Kayak kompor yang warnanya merah, kuning, panas enggak? Kalah dengan kompor yang warnanya biru,
Wah, itu panas banget. Nah, maka temperatur, spektrum itu mempengaruhi apa? Temperatur bintang, komposisi, rotasi, gerak sejati bintang. Jadi semuanya tool. Nah, jadi semuanya mempengaruhi. Jadi bisa dibaca sendiri kaitannya dengan unsur-unsurnya. Ada kandungan-kandungannya, rotasinya, dan spektrumnya. 55. Berbeda dengan bulan yang mengorbit bumi, asteroid tidak mengorbit bumi melainkan matahari. Hal ini disebabkan karena, jadi asteroid itu kumpulan kayak meteor-meteor yang banyak itu loh. Karena bulan berada dalam daerah pengaruh gravitasi bumi, sedangkan asteroid tidak. Jadi antara matahari, bumi, Mars, Venus itu ada seperti asteroid pembatas dengan Jupiter. Nanti silahkan dilihat di gambarnya ya lewat Google atau yang lain. Jadi gaya gravitasi sebuah benda langit akan mempengaruhi benda langit lain yang berada dalam medan gravitasi, sehingga benda-benda langit tersebut akan memberikan respon dengan gerakan mengorbit pusat gravitasi yang mempengaruhinya. Selanjutnya, sebuah bintang yang bermassa 1,989 kali 10 pangkat 30 kilo dikitari oleh sebuah planet dalam orbit lingkaran sempurna dengan radius 1,49 kali 10 pangkat 11 km. Maka kecepatan minimum yang harus dimiliki planet tersebut agar terlepas dari bintang induknya adalah, jadi kita hitung ya, kita hitung VE sama dengan KAR 2VE sama dengan 2 GM per R, VE kecepatan lepas, VC kecepatan orbit, G konstanta gravitasi, berarti ini konstantanya, M itu massa pusat orbit, R adalah radius orbit. Jadi kita hitung, rumus itu dimulai dari kecepatan minimum yang harus kita miliki planet tersebut agar terlepas dari bintang induknya. Maka jawabannya adalah 42,127 km per sekon. 57. Manakah yang pernyataan berikut tidak benar? Pluto adalah satu-satunya anggota tata surya yang tidak memiliki satelit. Salah ya. Pluto juga punya satelit. Jadi kalau kita lihat ini ya, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa planet terkecil tata surya Merkurius dan keduanya adalah Mars. Pluto juga memiliki satu buah satelit. Jadi kalau kita lihat ya, satelit number 0, satelit Pluto 1. Tadi Mars, bumi bulan, Mars 2, Pluto 1. Data ini menunjukkan bahwa mempunyai satelit Pluto. Selanjutnya 58, manakah dari pernyataan berikut yang tidak benar? Supermoon adalah istilah astronomi yang menyatakan saat bulan pada kondisi purnama dan terletak di perigi. Kita bahas ya. Supermoon fenomena ketika purnama atau bulan baru berada jarak yang paling dekat dengan bumi dalam orbit yang elips perigi. Jadi lebih dekat gitu. Makanya terlihat sangat besar sekali. Menghasilkan bentuk piringan bulan yang maksimal dilihat dari bumi. Istilah supermoon bukan terminologi dari ilmu astronomi, melainkan dari astrologi. Selanjutnya, bujur ekliptika matahari pada tanggal 21 Maret adalah 0. Ekliptika itu berarti tempat lintasannya matahari ya, pada 21 Maret adalah di 0 derajat. Pada tanggal 7 Juni, bujur ekliptika matahari adalah sekitar 75%. Berarti dia letaknya ada di 75% ekliptikanya. Kita lihat ya, ini ekliptika. Jadi yang dimaksud 23. Nah, ini ekliptika, dia berputar. Keadaan titik Aries, deklinasi 0, bujur ekliptika 0. Dicapai saat 21 Maret. Di keadaan B ini ya. Titik Cancer deklinasi 23 plus 23 ekliptika 90.
di saat 22 Juni, maka perkiraan pergeseran ekliptika 90 min 0 1 derajat per hari. Maka pada tanggal 7 Juni bujurnya 0 plus 1 kali 7 min 21. Maka hasilnya adalah 75 derajat. Ini yang dimaksud. 60. Yang akan kita amati jika bumi berputar mengelilingi matahari dalam arah yang berlawanan. Sedangkan arah rotasi bumi adalah matahari akan bergerak ke arah barat relatif terhadap bintang-bintang. Jadi jika arah rotasi sama seperti sekarang, maka matahari akan dampak terbit timurnya itu bergerak ke arah barat. Sementara ketika arah revolusi berlawanan dengan arah yang sekarang, maka bintang-bintang akan terbit di bagian barat dan bergerak ke timur. Selanjutnya 61, kitab meteorologi klimatologi ya. Tadi kurang lebih soal tentang astronomi atau tata surya sekitar 10 soal. Selanjutnya kita kembali ke meteorologi klimatologi. Berdasarkan perubahan temperatur terhadap ketinggian, struktur vertikal atmosfer bumi dapat dibedakan menjadi 4 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Kemarin sudah saya berikan. Sumber panas bagi lapisan termosfer adalah jelas ya, radiasi matahari, yang lainnya tidak mempengaruhi. Ini tidak akan saya bahas karena sudah sangat jelas mengakibatkan penyerapan jumlah radiasi kecil saja sudah dapat meningkatkan temperatur udara hingga 500 derajat Celcius. Jadi kalau pesawat olang-aling atau mungkin satelit yang harus meninggalkan lapisan termosfer harus mempunyai bahan khusus, yaitu bahan yang tidak bisa terbakar atau meleleh pada suhu 500 derajat Celcius. Sangat panas sekali. 62. Temperatur atmosfer terendah terdapat pada lapisan jelas mesosfer, tempat terbakarnya meteor. Ini jelas. Pada lapisan mesosfer, temperatur atmosfer menurun secara drastis, sering bertambahnya ketinggian. Karena semakin menjauh dari sumber panas utama bagi atmosfer, yaitu radiasi bumi. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. 63. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan. Alat ini disebut apa dan digunakan untuk apa. Di materi itu Pak Andi ini selalu keluar terus. Itu bentuknya seperti loop. Ini adalah card registering sunshine, glass sphere, burn by sun. Jadi dibakar kena sinar matahari. Nah, apa ini? Ya, Campbell-Stuck atau lama penyinaran matahari. Kalau mendung-mendung seperti ini, berapa menit saja penyinaran matahari, karena setelah itu tertutup oleh awan. Saya kira juga sangat jelas ya, difokuskan oleh bola kristal. 64. Letak geografis Indonesia di sekitar ekuator menyebabkan rata-rata suhu udara konstan sepanjang tahun. Variasi suhu udara maksimum di Indonesia akan teramati secara harian. Jelas, karena rata suhu udara itu konstan sepanjang tahun. Dalam sehari dapat terlihat variasi suhu udara minimum di malam hari dan maksimum pada siang hari. Ini sudah sangat jelas sekali. Selanjutnya, setelah kejadian hujan lebat, angin kencang yang menyebabkan dahan-dahan pohon patah, seorang guru mengampu ilmu kebumian di suatu SMA. Meminta muridnya mengidentifikasi nama kecepatan angin pada kejadian tersebut berdasarkan skala Beaufort. Jawaban yang benar adalah Beaufort itu adalah angin ribut ya, 17,2 sampai 20,7 m per detik. Kalau sepoi itu nggak masuk. Beaufort itu untuk mengukur angin dengan tekanan yang sangat tinggi. Kita lihat ya. Tabel hubungan skala Beaufort. Kenapa kok kita anginnya ribut? Karena dahan-dahannya patah ini. Anginnya kencang, hujannya lebat. Nah, kalau sepoi nggak mungkin. Sepoi kuat nggak mungkin. Akan bisa menyebabkan
patah dahan-dahannya. Ya, ini ya, angin ribut. Jadi skala Beaufort itu adalah angin ribut dengan kerusakan ranting patah umumnya menghalangi gerak maju. Ini ya, jadi masuk ke 17,2 kecepatan anginnya, meter per second. Nanti bisa dihafalkan atau dipahami. Selanjutnya 66. Ketika sedang berkemah, seorang siswa mengamati fenomena halo. Nah, halo ini juga kemarin sudah di meteorologi klimatologi, sudah Pak Andi bahas, di mana bulan tampak memiliki cincin seperti pelangi di sekelilingnya. Pilih pernyataan yang benar mengenai nama dan jenis awan yang menutupi langit pada saat itu. Kata kuncinya apa ini? Halo. Halo itu berarti dia menandakan awannya awan tinggi karena situasinya cerah. Nah, kita cek cirrostratus awan tipis seperti lembaran tersusun oleh kristal es seringkali menutupi langit dan menghasilkan halo. Ya, ini masuk ke dalam cirrostratus. Kalau awannya rendah-rendah ini nggak akan mungkin, menengah juga nggak akan mungkin. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi altostratus awan menengah berbentuk seperti lembaran berwarna abu-abu pada kondisi yang lebih tipis, matahari atau bukan akan dapat, namun akan redup sekali. Kalau stratus ini awan rendah seperti lapisan abu-abu bagian dasar seragan dan kemungkinan presipitasi gerimis ini, maka matahari tidak akan terlihat jelas. Oke, terus selanjutnya cirrocumulus. Nah, cirrocumulus itu seperti ini, gelombang yang bergelombang. Kita melihat gunung aja nggak akan bisa karena akan terhamburkan. Kalau alto, awan menengah berwarna putih abu-abu nampak bergelombang. Terus yang selanjutnya adalah kita bahas 67. Untuk menentukan jumlah uap air dalam udara digunakan beberapa indeks seperti kelembapan relatif dan nisbi. Kemarin sudah kita sudah bahas kelembapan spesifik dan perbandingan campuran. Yang dimaksud dengan kelembapan spesifik adalah perbandingan massa uap terhadap massa udara lengas. Ini sudah sangat jelas sekali, kemarin sudah kita jelaskan. Ketika tidak paham silahkan bisa dibaca ya. Ini mungkin terpengaruh oleh pada temperatur tertentu. Kalau mutlak massa uap air per satuan volume, sedangkan spesifik perbandingan massa uap, sedangkan campuran perbandingan massa uap terhadap massa udara kering. Selanjutnya, kita akan menghitung hujan lebat yang terjadi di Bandung pada tanggal 9 November mengakibatkan banjir besar di kawasan Jalan Pagarsih yang menyeret 2 mobil. Menurut pengamatan yang dilakukan Stasiun Meteorologi ITB, tercatat hujan turun 27 mm dalam 15 menit. Pertama terjadi hujan tersebut, berapakah intensitas curah hujan pada saat tersebut? Kita hitung ya. Jadi intensitas curah hujan sama dengan 27 mm per 15 menit, sama dengan 27 mm per 0,25 jam. Jawabannya adalah C, karena ini yang ditanyakan jam. Gampang ya? Oke, silahkan nanti dicoba dihitung sendiri. Dan besok ketika lomba tidak boleh menggunakan kalkulator, jadi harus cepat menghitungnya. Selanjutnya 69, musim hujan di Indonesia terjadi pada saat B, C, jawaban benar. Jadi musim dingin di belahan bumi utara, betul. Jadi kalau waktu Desember, Januari, di bagian utara, di Amerika, Kanada, Eropa, Inggris, Prancis, Norwegia itu musim salju, kita hujan. Terus yang C, musim panas di bagian bumi selatan. Betul, di Afrika Selatan, di Australia, di Amerika Latin, itu panas, kita hujan. Ada di tengah. Saya kira jelas. 70, pembentukan awan dan hujan disebabkan karena terjadinya pengangkatan parsel udara yang menyebabkan udara mendingin dan uap air mengembun dengan bantuan inti kondensasi. Jenis pengangkatan yang paling dominan untuk wilayah Indonesia adalah thermal konveksi. Kalau orografis gunung ya, di gunung. Kalau frontal di baliknya gunung yang sifatnya kering. Kalau adveksi juga antara dua massa yang enggak bagus,
Jadi yang betul adalah thermal. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah konveksi, kita nggak usah ke deskripsinya, kita ke gambar, karena gambar akan lebih gampang. Ini konveksi, jadi konveksi itu dia naik sekitar 5 km, low pressure, maka cold air, udara dingin ketemu dengan udara yang panas, warm air, udara yang hangat, gitu. Dia akan menyebabkan hujan. Jadi konveksi, terjadinya awan, naik ke daerah yang lebih tinggi, atau topografi yang tinggi di gunung, terus pressure. Maka lifting along weather front. Jadi seperti itu. Perhatikan pernyataan berikut ini, pilihlah jawaban yang paling benar. 1, 2, 3, benar. Satuan standar internasional SI temperatur adalah derajat K. Ya, betul. Gradien vertikal temperatur udara lebih besar daripada gradien horizontalnya. Betul. Perbedaan ketinggian 1 meter menyebabkan perbedaan temperatur sebesar 0,01 K. Betul. Pada saat udara cerah tanpa awan, suhu udara puncak Gunung Timau di permukaan lebih panas. Oh, no, salah ya. Berarti yang ada jawaban 4-nya salah, berarti kita eliminasi. Hanya B aja yang tanpa 4. Selanjutnya, berdasarkan curah hujan wilayah Indonesia dibagi atas 3 tipe curah hujan, monsunal, ekuator, dan tipe lokal. Perhatikan pernyataan berikut ini mengenai wilayah curah hujan bertipe ekuator. Hanya 1 dan 2. Tidak mengenai musim kemarau, dalam setahun 2 kali mengalami puncak curah hujan. Jadi kita lihat, kita bahas, pola curah hujan di ekuator itu banyak terdapat di Indonesia bagian tengah dekat dengan ekuator. Wilayah membentang dari sebagian Sumatera, kebanyakan Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan sebagian besar Papua. Tidak ada pola ekuatorialnya. Jadi yang terjadi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, pola ini ditandai dengan 2 puncak curah hujan, setidaknya tahunan, yakni Maret dan April, serta September dan Oktober. Di luar bulan-bulan tersebut, curah hujan juga masih tinggi. Praktis tidak terdapat musim kemarau. Boleh dikatakan pola curah hujan menyerupai huruf M. Dan gambar di atas dapat kita lihat bahwa kota Medan, simbol 21, terletak pada zona hujan ekuatorial. Jadi kalau kita lihat 21 ya, Medan ini masuk ke dalam ekuator tipe. Jadi ekuator tipe itu seperti huruf M, ini yang dimaksud M. Nah, gitu ya. Seret yang warnanya hijau, tabel warnanya hijau itu dia M. Selanjutnya, angin fon terjadi di balik pegunungan yang merupakan wilayah bayang-bayang hujan, memiliki ciri-ciri titik-titik, panas, kering, dan lentikularis, serta disertai dengan pembentukan awan. Jadi seperti ini ya, monster loss, head, strong wind, angin yang kuat, dia turun. Jadi karena ini udah hujan orografis, ada awan, sisa-sisa awan yang terkondensasi di sini, dia ketemu dengan warm dry atau suhu yang panas, maka menjadi daerah tersebut daerah yang panas. Ini cocok digunakan untuk tanaman-tanaman tembakau ya, tidak dataran yang lumayan tinggi, tetapi sedikit curah hujan yang sifatnya panas. Jadi angin fon, angin yang terbentuk akibat adanya gerakan udara yang menabrak pegunungan, sehingga udara bergerak naik ke atas, kemudian terkondensasi. Jadi seperti itu. Selanjutnya, untuk wilayah Argentina, angin dengan jenis yang sama pada soal nomor 73 disebut, nah ini adalah nama di Argentina ya, La El Nino, El Nino kemarau, La Nina banjir ya, Zonda, geostropik enggak, Sinok dan Zonda, ini antara C dan D ini kalau. Jadi kalau kita mau menjawab soal, itu kita gunakan sistem tepis untuk memastikan kebenaran jawaban kita. Jadi kalau El Nino, El Nino kemarau, banjir, geostropik, enggak, antara Sinok dan Zonda. Ini jawabannya adalah Zonda. Ini udah 50-50. Kalau udah 50-50, kamu harus menjawab ya, jangan sampai tidak menjawab. Nah, nama-namanya kemarin kita sudah bahas, nanti bisa kalian baca lagi kalau ingin menghafalkan, ada Brubu, Wambrau, Kumbang, Gending, ya kan, macam-macam. Selanjutnya 75, fenomena lokal angin darat dan angin laut terjadi akibat perbedaan kapasitas panas antara daratan dan laut.
Pada siang hari bertiup angin laut dan malam hari angin darat. Arah dan kecepatan angin darat dan ini sangat tergantung pada apa? A, B, C benar. Gradien temperatur itu berarti selisih antara daratan dan lautan, angin ambien, dan bentuk pantai. Ini saya yakin jelas. 76. Pembentukan awan cumulonimbus terjadi karena adanya pengangkatan parsel udara secara adiabatik. Pernyataan yang salah terkait dengan pengangkatan parsel adalah pengangkatan karena gelombang Rossby. Kalau yang lainnya benar nih, pengangkatan termal, temperatur, pengangkatan skala besar, orografi, pengangkatan konvergensi, pengangkatan front. Betul, Rossby yang salah. Kenapa kok salah? Rossby adalah penemuan Carl Gustav Rossby, yaitu gelombang yang berjalan karena dipicu oleh dua pusat tekanan udara yang rendah di Samudra Atlantik dan Pasifik, tepatnya Samudra Atlantik, perairan Kuroshio, Jepang, dan Pasifik. Nah, ini jelas bukan ya, karena cumulonimbus terjadi di Indonesia juga, Indonesia Samudra Hindia, maka ini kita eliminasi, bukan termasuk bagian dari syarat terbentuknya awan cumulonimbus. 77. Atmosfer mengandung dua jenis komposisi gas, yaitu gas permanen dan gas variabel. Berikut ini yang bukan gas variabel adalah Na. Yang termasuk gas permanen adalah kemarin sudah kita bahas, ada nitrogen, oksigen, argon, ada karbon dioksida, Na bukan termasuk gas variabel atau yang paling primer. Alat ukur meteorologi yang digunakan untuk mengukur arah kecepatan angin pada berbagai ketinggian adalah SODAR. Ingat-ingat ya. Kalau untuk mengukur kecepatannya, anemometer. Kebetulan di sini nggak ada ya. Kita bahas satu-satu lah ini ya. The SODAR acronym on the English expression sonic detection and ringing is the tool with and the know a wind profile which measure and the spread on the sound wave reflection by turbulence weather. Oke, jadi sudah sangat jelas kan. Kemarin juga dijelaskan di Pak Andi di video yang sebelumnya. Tadi alat-alat meteorologi juga ada. Tapi lebih canggih ini ya, karena ini sudah pakai sinar matahari, solar cell. Dari pilihan berikut, pilihan yang bukan faktor pengendali iklim. Pedosfer ya, jelas. Jadi kalau pedosfer itu kan ilmu yang mempelajari tanah ya, nggak ada kaitannya itu. Kalau atmosfer ya atmosfer, kalau litosfer. Kalau yang A, B, C, D, E ini ya litosfer, yang C ini litosfer tanah, bukan termasuk. 80. Gas rumah kaca merupakan gas yang memerangkap radiasi gelombang inframerah di permukaan bumi, sehingga temperatur permukaan bumi meningkat sebesar 30 derajat Celcius dan nyaman untuk dihuni. GRA yang berperan paling besar dalam meningkatnya temperatur permukaan bumi adalah H2O. Gasnya paling banyak adalah uap air yang mencapai akibatnya penguapan air dari laut, danau, dan sungai. H2O ini berarti mempunyai peran yang sangat besar sebenarnya, karena memang 2/3 bumi adalah lautan dan mempengaruhi panas di dunia. Selain karbon dioksida yang kedua, ada metana juga. 81. Pantai yang mempunyai ciri adanya lembah-lembah hasil pengikisan oleh gletser. Jelas ini ya, pantai fjord. Kita lihat ini ya, pantai fjord. Biasanya pantai fjord tidak mungkin ditemukan di iklim tropis. Itu dia di daerah iklim subtropis. Kalau iklim tropis ya aluvial, delta. Pantai karang dari kapur, kars ya, mungkin terjadi. 82. Arus global yang mengalirkan massa air samudra yang berasal dari Samudra Pasifik melewati perairan Indonesia menuju ke Samudra Hindia dikenal dengan istilah arus Arlindo. Nah, ini ya arus Arlindo yang melintasi Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Nah, Arlindo. Jadi dia seperti ini, dia dari antara Borneo dan Sulawesi. Dia sangat panas, Arlindo. Oke. 83. Salah satu fenomena sifat fisik air arus laut. Kemarin kita udah bahas ya, ada salinitas, ada warna. Gerakan air laut dari suatu tempat ke tempat lain disebabkan oleh adanya perbedaan suhu, salinitas, dan densitas air laut. Densitas endapan ya.
Oke, secara fisika harus bergerak dari suhu rendah ke suhu yang lebih dingin, dari salinitas tinggi ke salinitas yang lebih rendah, dari densitas tinggi ke densitas yang rendah. Jadi faktor itulah yang mempengaruhi. 84, arus di pantai yang mempunyai ciri gejala gerakan maju atau keluar ke arah laut dari pantai masuk ke pantai laut secara periodik dinamakan arus pasang surut. Ini sudah jelas, tidak perlu saya jelaskan lagi. 85, ada 3 fase air tubuh bumi kita, asosiasi perubahan dari posisi fase satu ke posisi fase yang lainnya, terjadi penyerapan panas atau pelepasan panas. Pilihlah salah satu pernyataan yang paling benar. Jawabannya tentu yang D. 1 gram es di bumi bersuhu minus 40 derajat Celcius, derajat akan meleleh atau mencair akan membutuhkan panas lebih besar dari 80 kalori. Jadi kalau kita lihat 3 fase di bumi kita, asosiasi perubahan dari posisi fase ke posisi yang lain akan terjadi penyerapan panas dan pelepasan panas. Pilihlah salah satu pernyataan yang paling tepat. Nah, ini. Jadi transisi fase ini disebabkan oleh perubahan kandungan panas. Garis lereng merupakan kapasitas panas dikutip dari Lipps 1992. Jadi kalori yang dilepaskan ini dia temperatur. Ini liquid, gas ya, liquid ini berarti gas bentuknya, terus ini air, terus ini bentuknya es. Jadi dia akan berubah bentuk. Kalau dari es dia mau dipanaskan kalorinya, semakin banyak kalorinya maka temperaturnya akan semakin tinggi. Begitu. Salinitas air laut adalah, kemarin sudah jelas, indeks jumlah 0,5 gram yang terlarut dalam 500 ml air laut. Itu yang dimaksud dengan salinitas air laut. Rumusnya adalah Gramison inorganik terlarut 1 km air laut jika densitas air 1 gram per cm kubik. Volume air, massa air densitas, maka akan ketemu 1000 ml. Ini ada selisihnya 1000 ya, 1000 ml. Viskositas air laut sangat tergantung pada faktor sebagai berikut. Nah, apa itu yang dimaksud dengan viskositas? Salinitas meningkat, maka viskositas meningkat. Sedangkan suhu air laut meningkat, maka viskositas turun. Nah, viskositas itu kondisi-kondisi yang terjadi di daerah air laut, seperti arus, pergerakan, terus ada salinitas, itu masuk dalam kondisi viskositas. 88, suhu air laut bervariasi sesuai dengan kedalaman lautnya. Pernyataan ini benar adalah, betul ya, di permukaan air laut, suhu air laut lebih panas, baliknya semakin ke arah dalam, suhu air laut dingin. Jelas itu D. Karena penyinaran matahari semakin di daerah litoral neritik itu hangat, banyak ikannya, semakin ke batial abisal semakin dingin dan tidak ada ikannya. 89, fenomena termoklin umumnya mempunyai ciri mulai bagian atas, lapisan tercampur di bagian bawahnya. Lapisan termoklin utama pada bawah merupakan lapisan, lihat gambar. Satu, kaitannya dengan musim barat dan lebih musim peralihan, satu tetap menghilang dan masa musim timur. Fenomena termoklin pada gambar di atas menunjukkan ciri-ciri termoklin apa ini. Ini sudah ada tadi juga ya, termoklin, jenis termoklin musiman di lintang rendah atau tropis. Ini termoklinnya kita lihat. Jadi pembahasan. Jadi ini salinity, ini adalah salinitas, ini adalah kedalaman. Jadi semakin dalam itu salinitasnya juga semakin tinggi. Semakin rendah, salinitasnya atau kadar garamnya semakin rendah. Dan kita lihat Atlantik, Pasifik, dan tropis. Kita lihat ini yang paling banyak di daerah tropis ya salinitasnya. Jenis termoklin musiman di lintang rendah tropis. 90. Fenomena pasang surut yang mempunyai ciri-ciri dalam suatu hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut itu dinamakan
pasang surut diurnal ya, jelas sekali, tidak perlu dibahas. Tipe pasang surut semi diurnal adalah tipe pasang surut dalam satu hari terjadi satu kali pasang, satu kali surut. Oke. 92, dalam penentuan tipe pasang surut kita harus memperhatikan faktor komponen pasang surut, di mana dari komponen tersebut harus dihitung dengan faktor penentu harian, tunggal dan harian ganda. Pilih pernyataan di bawah ini yang paling benar ya. Tipe B ya, tipe pasang surut akan berbanding lurus dengan komponen tunggal gaya tarik bulan dan matahari. Tadi ketika bulan full dan bulan utuh, bulan purnama, pasang surut dan pasang naik. 93, terkait fenomena pasang surut air laut, secara umum setiap bulan air laut mengalami pasang surut dan mengalami surut, maka pada saat pertengahan bulan akan selalu terjadi air pasang atau maksimum pertengahan. Kalau orang Jawa tanggal 15 ya, tanggal 15 padang bulan. Padang bulan itu purnama menandakan pasangnya air, maka pertengahan bulan akan selalu terjadi pasang maksimum. 94, gelombang dari laut dalam menunjukkan ke pantai, sudut datang menyudut lancip dengan garis pantai akan menimbulkan gejala. Nah, ini adalah longsor current. Tadi ada pertanyaan di awal, itu speed ya. Speed itu akan menyebabkan longsor current. Jadi arus, backwash, dia akan membentuk seperti ini. Biasanya bentuknya seperti bulan sabit itu. Dan materialnya kecil, pantai bergisik. Jadi seperti ini. 95, gelombang dari laut dalam menuju ke pantai dengan sudut datang menyudut tegak lurus dengan garis pantai akan menimbulkan gejala lip current. Jadi lip current itu seperti arus ya, arus yang seperti menarik gitu, menarik orang, bahaya ketika terjadi seperti itu. Ini terjadi di Parangtritis ini. Jadi gini, bar ya, di sini ada pasir, bar. Nah ini rip head, ini rip current ini. Di pantai Parangtritis tuh di sana ada rip current. Jadi orang ketika bermain di pantai, kalau kita di pas rip current ya kita seakan-akan tertarik. Bahaya. Maka kita alangkah baiknya bermain di beach saja ketika ombaknya besar, karena ini akan berbahaya, akan menarik orang yang bermain, menarik sampah-sampah, material-material, pasir dan lain-lain sebagainya. Fenomena gerakan partikel 96 yang disebabkan oleh adanya angin adalah gelombang laut, jelas nggak perlu dibahas. Selanjutnya teori tentang karakteristik yang berhubungan dengan kondisi gelombang dikembangkan pertama kali oleh Admiral Sir Francis Beaufort yang merupakan fenomena skala angin Beaufort. Tadi ya ada skalanya yang sudah saya tunjukkan Pak Andi, memperkenalkan metode peramalan gelombang pertama kali yang kemudian mendeskripsikan kondisi angin gelombang yang ditimbulkan. Yaitu anginnya, angin moderate breeze mempunyai ciri kecepatan 11 sampai 7,9 meter detik atau knot, membangkitkan gelombang dengan ciri gelombang kecil menjadi lebih lama terlihat. Silahkan nanti di-scroll lagi ke atas ya. Oh, di sini juga ada, berarti 7,9 ya. Nah, ini ya. Dia masuk ke dalam moderate breeze. Selanjutnya, peralatan yang dipergunakan untuk mengukur kecepatan arus laut pelabuhan adalah current meter. Current itu arus, meter adalah satuan untuk menghitung ya, maka current meter, jelas. Gelombang datang dari laut menjalar menuju ke pantai dan tidak melewati bangunan pantai. Maka gelombang selalu akan mengalami proses shoaling dan refleksi gelombang. Jadi seperti ini ya. Jadi dia akan refleksi, wave ray, ini deep kedalaman. Jadi bentuk pantai ini akan menyebabkan bentuk dari gelombang. Jadi kalau gelombangnya seperti ini, wave ray-nya adalah seperti ini, karena ini ada elephant headbed, di sini ada cliff-nya ya, maka akan berbeda bentuk gelombangnya. Karena di sini ada penghalang atau barrier. Karena ini kan dia landai, dia akan lurus, maka bentuknya seperti ini. Bay Indian Station. Oke.
Soal yang terakhir, yang dimaksud dengan kecuraman gelombang air laut adalah perbandingan tinggi gelombang dengan panjang gelombang. Jadi kalau kita lihat, berdasarkan keadaan relatif, yaitu perbandingan antara gelombang air dan panjang gelombang L, perairan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas menurut Atmojo, yaitu perairan dalam, deep water, deep dalam, perairan kedalaman menengah, intermediate, tengah, dan shallow. Shallow adalah perairan dangkal. Adalah shallow water bila DL kurang dari 1/20. Demikian pembahasan soal Olimpiade kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota di bidang kebumian tahun 2017. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.